kasih Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa siang hari ini. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kita akan berdialog langsung. Di awal saya tadi waktu membaca berita saya udah menginformasikan ya bahwa memang kemarin terjadi banjir bandang di Kabupaten Oku Selatan. Lalu bagaimana kondisinya sekarang dan juga bagaimana persiapan, maksudnya Basarnas sendiri mengevakuasi para korban, karena seperti yang saya informasikan tadi cukup banyak ya wilayah-wilayah yang terdampak banjir bandang ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Basarnas Sumatera Selatan, Bapak Heri Marantika SH-MSI. Pak Heri, apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Pak ya. Senang berjumpa dengan Bapak lagi, tapi sedih juga karena ada berita duka ini ya Pak ya. Nah ini memang kejadiannya kemarin, saya mau nanya background kejadiannya ini gimana dulu nih Pak kemarin? Ya, jadi betul ya, jadi memang kemarin itu sekitar pukul 06.25 waktu Indonesia bagian Barat itu kita mendapat laporan dari pemerintah daerah Kabupaten Oku Selatan melalui Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana yang ada di daerah, itu BPBD Kabupaten Oku Selatan, menginformasikan bahwa sebelum pukul 6.025 waktu Indonesia bagian Barat itu kabupaten tersebut itu mengalami hujan dengan intensitas yang tinggi, yang dari lebat malam, ya. Pak ya. Ya, kemungkinan durasinya bisa 3 atau 4 jam ya dari sebelum kejadian. Nah, puncaknya pukul 06.25 waktu Indonesia bagian Barat, air dari hulu itu turun ke bawah. Itu mulai dari air itu berasal dari Kecamatan Kisan Tinggi ya. Nah, ini turun dengan deras sehingga meluaplah yang sering kita sebut dengan banjir bandang. Jadi kejadiannya itu 06.25 waktu Indonesia bagian Barat kemarin, dan ya memang itulah kondisi alam ya, yang harus kita sikapi, yang harus kita hadapi dengan ketenangan, kemudian ya harus siap gitu. Ya. Dan itu kejadiannya memang puncaknya di pukul 6.25, ada 5 kecamatan Pak ya? Betul. Bagaimana Pak kita Basarnas ini terkait ini, apa ya upaya yang kita lakukan ini Pak? Ya tentunya ya Basarnas ini kan hadir di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan tugas dan pokok fungsinya adalah memperkuat daerah dalam hal menanggulangi kebencanaan. Fokus Basarnas itu adalah keterancaman jiwa manusianya akibat bencana alam, kemudian kecelakaan transportasi. Nah, dalam kaitannya kemarin ya Basarnas pasti akan memperkuat daerah Kabupaten Oku Selatan untuk hal keterancaman jiwanya, karena dilaporkan ada 3 orang yang dinyatakan hilang ataupun hanyut, dilaporkan ke kita. Nah, maka Basarnas saya kirimkan personil untuk mencari dan menolong yang dinyatakan hilang tersebut. Ada 3 yang dinyatakan hilang pada saat banjir bandang kemarin. Bagaimana proses evakuasi ketiga ini Pak yang hilang ini? Jadi dengan teknik yang kita miliki, kemudian koordinasi komunikasi antara Basarnas dengan pihak pemerintah daerahnya melalui BPBD Kabupaten Selatan, kita arahkan bahwa kita lakukan pencarian dengan teknik SAR-nya seperti apa, kemudian diinformasikan juga kita kan namanya Basarnas itu punya unsur potensi namanya. Unsur potensi SAR ini meliputi TNI Polri, masyarakat, kemudian instansi pemerintah daerah, perusahaan daerah maupun nasional. Ya, ini adalah unsur-unsur potensi yang bisa kita gerakkan untuk memberikan pertolongan pertama sebelum tim SAR itu sendiri hadir. Nah, dilaporkan 1 orang yang pertama itu sudah kita bisa temukan dalam waktu yang cepat. Namun memang kondisinya ya meninggal dunia. 1 orang meninggal dunia. Kemudian kita lanjutkan lagi pencarian tersebut dan alhamdulillah 2 orang itu kita temukan juga selamat. Alhamdulillah. Selamatnya ini posisinya tersangkut ya di pinggiran sungai. Memang terbawa arus. Karena memang arusnya sangat kencang kemarin. Bayangkan kalau sampai rumah saja ada yang terbawa arus ya, sampai roboh di bawah arus. Kalau kita lihat di media sosial lah itu memang sangat kencang arusnya kemarin. Itu yang tersebar di media-media itu memang betul kondisinya seperti itu ya Pak Heri ya? Betul sekali. Saat ini sudah terdeteksi ada korban jiwa lagi kah? Maksudnya atau korban yang belum ditemukan lagi kah?
Sejauh ini nih informasi dari teman-teman BPBD, karena kan kita memperkuat BPBD tentunya Kabupaten Selatan, kita menerima untuk kejadian banjir tersebut air sudah surut Oh, oke. dan korban jiwa dinyatakan untuk sementara masih nihil. Ah, oke. Sampai saat ini ya, dan memang cuaca di situ bagaimana Pak hingga saat ini gimana? Sampai pagi hari tadi saya monitor itu cuacanya masih mendung berawan ya. Oh, Nah, oke. jadi memang ya inilah siklus dari diperkirakan kita kan katanya kemarau. Iya. Tetapi tiba-tiba sedemikian rupa hujan sangat deras mengakibatkan banjir. Sementara tadi pagi saya dapat laporan mendung berawan. Mendung berawan Mendung dan debit berawan. sungai juga mungkin masih tinggi ya Pak ya? Ya, sekarang air mengarah ke Muara Duka di kota Muara Duanya, kemudian mengarah ke Kabupaten Oku Timur. Jadi oke. geografis daripada Oku Selatan itu memang di ketinggian. Nah, Oh, bentangan sungainya memang agak sempit ya Mbak ya. Ini yang mengakibatkan manakala air dari hulu itu datang tiba-tiba deras, maka bentangan sungai itu nggak bisa menampung dengan ini. Nah itu yang mengakibatkan dia kecepatan arusnya itu tinggi. Begitu dia masuk berseberangan dengan Kabupaten Oku Timur, bentangan sungai Komering itu kan tinggi, lebar itu. Nah ini sudah mulai melandai, tapi mudah-mudahan ini tidak berdampak yang lebih. mudah-mudahan amin ya. Rumah ini Pak ya, kalau kita lihat di media juga tadi saya menonton juga ada rumah. Ada berapa sebenarnya rumah yang hanyut ini Pak? Dilaporkan yang kalau berdasarkan data ya sampai dengan yang kita terima, untuk jumlah rumah yang terdampak itu kurang lebih 55 rumah 55 rumah. yang terdata ya, yang berdasarkan data dari Posko Dalops Kebencanaan di Kabupaten Oku Selatan. Kemudian yang akan kita pantau untuk kita evakuasi itu di 153 jiwa. Ada 135 jiwa. berpotensi untuk kita evakuasi. Namun dengan kondisi yang saat sekarang ini sudah mereda ya kami serahkan dengan pihak kabupaten, pihak pemerintah daerah Kabupaten Oku Selatan untuk mengambil satu kebijakan seperti apa. Namun kalau memang dibutuhkan untuk evakuasi maka Basarnas akan siap hadir untuk membantu pemerintah daerah. Ini masyarakat yang tinggal di pesisir sungai kah atau gimana nih Pak? Iya, betul sekali. Oh begitu Iya. Pak ya, yang memang kita rencananya akan evakuasi itu memang Betul. masyarakat yang berada di pesisir-pesisir sungai ini. Memang fokus kita seperti itu. Jadi fokus kita dalam rumah-rumah yang berada di tepian ya, di tepian sungai yang ada di Kabupaten Oku Selatan ini menjadi titik fokus. Namun tidak menutup kemungkinan juga manakala memang ini meluap sampai ke daratan ya tentunya kita akan bersama-sama pemerintah daerah akan menentukan mulai dari jalur evakuasinya, terus titik kumpul masyarakatnya. Nah ini harapan kami juga mari sama-sama kita memberikan perhatian khusus untuk hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Untuk satu rumah yang hanyut itu bagaimana nih Pak evakuasi kita yang sempat ramai sekali ya di media, gimana nih Pak? Iya, jadi satu rumah itu ya boleh dibilang sudah hancur ya Mbak ya. Oh oke. Jadi tinggal bagaimana nanti yang punya sama mungkin pemerintah daerah bisa menyelesaikan itu nanti. Ya berarti memang sudah tidak bisa diselamatkan ya karena memang sudah hanyut dan hancur gitu ya Pak ya. Kemungkinan Basarnas kan fokus pada jiwa manusianya saja. Betul. Nah masyarakat ini yang rencananya misalkan mau dievakuasi ini apakah ada penolakan atau bagaimana ini Pak ya? Ya pasti ya Mbak ya, namanya Iya, ya. masyarakat ini kan terkadang juga memang harus kita sebagai aparat pemerintah yang memang membidangi kemanusiaannya memang ya inilah fakta. Terkadang masyarakat kita susah masih untuk dievakuasi. Maka itulah merupakan satu tantangan. Basarnas ya. Tantangan Basarnas, tantangan pemerintah daerahnya bagaimana mengedukasi masyarakatnya agar pelan-pelan merubah pola gaya hidup dari yang membiasakan yang benar. Oke. Jangan sekali-sekali kita membenarkan yang biasa. Yang biasa gitu. Karena yang biasa belum tentu benar. Nah kalau kita lihat di medsos kemarin itu kan apakah itu pinggir sungai atau memang di dalam sungai rumahnya. Nah, kan kalau kita lihat di medsos itu kan memang sudah di badan sungai ya. Iya. Jadi harapan kami memang itu masyarakatnya diedukasi, kemudian kemungkinan kebijakan pemerintah daerahnya bisa saja merelokasi ya. Anyway lah yang penting masyarakatnya dibikin tangguh
untuk berhadapan dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Sebenarnya dalam aturannya ini Pak ya, Iya. sebenarnya ini pada saat kondisi seperti apa sih yang harusnya sebenarnya memang harus sudah dievakuasi gitu ya? Sebenarnya kita kan punya badan ataupun punya lembaga pemerintah yang memang bertugas khusus untuk memprediksi cuaca. Ya, Kita punya BMKG. betul. Kemudian di pemerintahan juga kita punya, pemerintah daerah punya BPBD. Kalau di pusat ini punya Basarnas Ya. kan gitu. Sebenarnya ya pada saat sudah early warning dari BMKG ya masyarakat harus diinfo. Harusnya udah itu Harus ya, di diinfo. tahapan itu Jadi ya. bias apalagi kalau masyarakat kan terkadang sebenarnya sudah bisa memprediksi langsung dari alam. Kalau saya bertanya kemarin dengan masyarakat setempat ya melalui pemuka masyarakat, sebenarnya pada saat kondisi normal airnya itu kecil sekali itu di daerah Kisam Tinggi itu. Oh. Bahkan mungkin sebatas lutut kaki ya. Namun memang geografis di sana manakala hujan itu deras, itu tiba-tiba air itu datang dari hulu itu. Alam. Nah itu pohon apa namanya kebun kopi hanyut, rumah hanyut, nah yang kita lihat kemarin. Iya. Nah ini sebenarnya merupakan apa ya pengalaman yang harus menjadi pelajaran dan hari ke hari ya harus menjadi edukasi sebenarnya. Sepakat. Iya, kalau sudah ada ini tanda-tanda alam begini, berarti akan seperti ini. Ya masyarakat jangan lagi beraktivitas. Ini memang kalau begini air bisa datang dengan deras, ya jangan bikin di pinggir sungai. Itu kan bisa itu. Ya berarti ke kebun, ke sawah juga itu terdampak semua ya karena banjir kemarin Betul itu ya besar sekali ya. Betul sekali. Pak, meskipun kita membicarakan Oku Selatan ini, tapi kalau saya baca berita Iya. juga ada beberapa kabupaten kota juga di Provinsi Sumatera Betul. Selatan yang terkena banjir. Ini di Betul. mana Pak? Gimana? Yang sudah mungkin di sekitar Linggau ya. Linggau itu juga masih kita pantau terus itu. Oh ini belum bandang ya? Maksudnya tidak bandang ya? Maksudnya banjir tapi terjadi debit sungainya naik lah ya. Kemudian sekarang ini yang menjadi pantauan pertama fokus kita adalah Oku Timur. Oh iya, karena kiriman dari Oku Selatan Iya, gitu ya? kiriman dari Oku Selatan. Nah ini manakala memang Sumatera Selatan ini dilanda hujan dengan intensitas tinggi, kemudian durasinya lama, debit lebarnya Sungai Musi itu tidak bisa menampung, dan dia lari ke anak-anak sungai. Nah ini juga bisa berdampak pada kabupaten yang kita kan Sungai Musi ini ada 9 ya, 9 anak sungai, makanya sering disebut 9 Batanghari. Oh iya. Nah, ini bisa saja terjadi di salah satunya Muara Enim. Ini juga agak rawan ini. Itu ya Pak Agak ya? rawan, karena itu biasanya datang dari pagar alam ya. Nah, itu. Dengan daerah yang lebih tinggi gitu ya Pak ya. Iya. Potensi yang kita harapkan. Jadi untuk statusnya sendiri sih Pak ya, apakah memang banjirnya masih status siaga di sini Pak? Iya, kalau di Kabupaten Oku Selatan masih ya. Nah, tapi Basarnas sudah monitor terus, jadi kita kan fokus jiwa manusianya. Dianggap ini selesai jiwa manusia, Basarnas posisinya pemantauan. Namun di kabupaten daerah sendiri masih posisi siaga. Nah, manakala dibutuhkan dan kesiaga itu terus meningkat, maka Basarnas akan masuk di situ. Oke, kita personilnya banyak nih Pak yang diturunkan ini. Kalau- di situ sendiri, di Oku sendiri ada ya Pak ya? Iya, kalau Perwakilan kita ada satu unit kita yang ada kita tempatkan di Kabupaten Oku Timur, namun luas wilayah kerjanya Oku Raya. Jadi Oku Timur home base-nya, namun luas wilayah kerjanya Oku Selatan dan Oku Indo. Oh jadi memang sudah ada tim di situ Pak Ada. ya, yang siaga untuk cepat tanggap jika hal itu terjadi, karena apalagi ini yang jadi Oku Timur ini sekarang sedang siaga juga ya, Iya. sedang diawasi betul jangan sampai terjadi banjir bandang, jangan sampai ada korban jiwa ya, karena fokus Basarnas adalah korban jiwa. Iya. Oke, nah Pak, 5 kecamatan ini yang Oku Selatan kemarin, kecamatan yang evakuasi dan memang mungkin kondisinya paling parah itu di daerah mana sih Pak kemarin itu? Berdasarkan pemantauan kami dan tim kami yang ada di sana itu Kisam Tinggi ya, kecamatan Kisam Tinggi ya, karena asal air itu kan dari sana. Yang hilang juga 3 orang korban jiwa itu juga Kisam Tinggi. Bayangkan kalau Kisam Tinggi, kemudian kita temukan itu sudah pindah kecamatan ya. Itu karena derasnya sungai kemarin, arus itu kemarin. Nah ini Kisam Tinggi, kemudian kalau di kotanya sendiri sih saya pikir masih relatif aman ya.
bayangkan kalau ya air itu kan pasti mencari tempat yang rendah. Iya. Nah, seperti itu. Kecamatan Kisam Tinggi yang paling agak menjadi anu kita, Mbak. Oke. Kondisinya yang cukup parah juga ya Pak Betul. ya, yang debit airnya sangat tinggi di situ. Iya. Oke. Nah, apa ini Pak yang harus dilakukan Iya. oleh masyarakat ini Pak ya, sebaiknya gini ya, bukan hanya di Oku Selatan tapi sebenarnya di Sumatera Selatan, mengingat kita tidak tahu cuaca sekarang yang katanya musim kemarau tapi ternyata hujan juga terjadi dan Iya. debit air jadinya tinggi Pak. Iya. Ya itu tadi Mbak yang saya sampaikan tadi. Jadi mari kita sama-sama khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Selatan ya. Mari kita sama-sama membiasakan gaya hidup yang benar. Jangan sekali-sekali kita membenarkan gaya hidup yang biasa. Kalau dulu air besar kita seneng, bahkan berenang, nyebrang sungai, Iya itu sih. dulu. Nah, tapi kan zaman sekarang kan memang sudah berubah ya. Jadi ya keterancaman jiwa manusia sudah sangat tinggi. Nah, itu yang pertama. Jadi membiasakan hidup yang benar. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan keselamatan dalam hal apapun juga. Jadi kalau kondisi kita, profesi kita, mungkin keluarga kita ini petani misalnya. Ya kalau kondisinya cuaca hujan deras, ditambah gemuruh, enggak pepetir, ya sudah istirahat dulu. Nah, jadi utamakanlah keselamatan dalam hal apapun juga. Sebagai nelayan juga demikian. Jadi kalau gelombang lagi tinggi-tingginya, ada peringatan dari BMKG, Basarnas, kemudian Kesabandaran, ya jangan melaut dulu. Jadi istirahat dulu seperti itu. Pokoknya memang harus tahu diri ya, mengukur diri gitu ya, mengukur Iya, cuaca. Jika iya. memang harus perlu dievakuasi, maka dievakuasi gitu kan ya. Maksudnya secara mandiri gitu ya. Karena peringatan itu ada di diri kita sendiri. Betul. Oke. Apa sih Pak yang harus kita lakukan untuk meyakinkan warga ya jika mereka mau dievakuasi? Karena ini bahayanya, dampaknya ini ke jiwa ini. Bagaimana kita harus meyakinkannya, ini sulit ya. Iya betul. Jadi memang meyakinkan orang banyak itu memang nggak segampang apa yang kita bayangkan. Tapi percayalah bahwa saya yakin masyarakat yang ada di daerah tersebut, manakala kita hadir, kita bawa diskusi, kita menyelamatkan diri itu bukan berarti menghilangkan apa yang mereka miliki, tetapi paling tidak harta yang paling berharga adalah nyawa. Ya betul. Jadi mari kita selamatkan dulu jiwa kita, baru nanti kita tata kembali. Daripada kita memaksakan tapi mengancam jiwa kita. Nah ini yang kejadian kemarin kan seperti itu. Jadi satu perempuan, dua laki-laki. Ya, dua laki-laki itu kita temukan, yang satu usianya 60 tahun, yang satu 30 tahun kita temukan dalam kondisi selamat, dan yang satu kemungkinan istrinya ya, ini ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Nah, jadi mari sama-sama, daripada kita mengorbankan apa yang masih bisa kita cari, lebih baik ya kita selamatkan jiwa kita dulu lah. Nah, itu. Tuh. Saya pikir masyarakat pasti kalau kita sampaikan seperti itu pelan-pelan dan secara terus-menerus ya, saya pikir masyarakat akan tangguh dengan sendirinya. Saya yakin lah itu. Untuk dua orang yang selamat itu bagaimana Pak kondisinya sekarang? Dilaporkan kondisinya masih dalam kondisi sehat, namun sudah didampingi oleh pihak medis ya kemungkinan. Oh iya, oke. Iya. Dan memang bukan karena memang terkena dampak banjir bandang ini ya, maksudnya terhanyutkan itu ya Pak ya? Terhanyut, ya terhanyut. Oke. Terhanyut. Ya memang begitu rumah itu mungkin roboh atau ya, yang di dalam rumah hanyut seperti itu. Kemungkinan dia mau menyelamatkan diri, tapi karena memang arusnya sangat deras, jadi ya hanyut. Oke. Untungnya masih bisa ke tepian, dan kalau kita temukan kemarin posisinya masih memegang bentuk akar-akaran ataupun pohon-pohonan di pinggiran ya. Iya. Nah itu. Kalau yang si ibu sih memang kita temukan dalam kondisi yang cedera parah ya. Memang cedera parah Pak Cedera ya? parah ya, kemungkinan benturan-benturan pohon-pohon yang ikut terhanyut, kemudian akar-akar kayu yang terhanyut atau bekas-bekas reruntuhan rumah yang ikut hanyut. Nah itu mengenai tubuhnya sehingga kelihatannya cederanya parah. Oke. 55 rumah ini kondisinya juga bagaimana nih Pak yang kemarin terdampak ini? Ada dilaporkan dari teman-teman BNPB ya, BPB di daerah kemarin
sebenarnya teman-teman BPBD daerah yang akan nanti mungkin bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci, namun kami juga bisa sampaikan secara umum saja. Jadi yang terdampak itu memang ada yang ya miring, ada yang sudah dikhawatirkan roboh. Nah ini mungkin pasti yakin saya pemerintah daerahnya sudah memiliki kebijakan untuk mengantisipasi itu. Hal tersebut, oke. Yang penting mudah-mudahan lah Pak ya, banjir ini juga tidak kemana lagi, tidak ada banjir bandang lagi, khususnya di Oku Timur yang sedang siaga dan juga Oku Selatan juga yang sebenarnya masih siaga gitu Pak ya. Karena kita juga mengharapkan tidak ada korban jiwa dalam kondisi banjir seperti ini Pak ya. Pak Heri, terima kasih informasinya, sudah memberikan informasi dan juga sudah memberikan himbauan kepada kita semua masyarakat, bukan hanya di Oku Selatan, Lubuk Linggau ataupun Oku Timur ya. Apapun yang terjadi, karena memang cuaca kita tidak tahu sekarang bagaimana, mari kita mengevakuasi diri sendiri, membuat tangguh diri kita sendiri, dan sekali lagi saya tekankan bahwa mari sama-sama membiasakan gaya hidup yang benar. Betul, jangan membenarkan yang jangan biasa. Jangan membenarkan hidup yang biasa, karena yang biasa belum tentu benar. Betul, karena ini juga Pak ya, kata Pak Heri tadi, harta yang paling berharga itu adalah diri, nyawa. Nyawa. Ya. Jadi selamatkan dulu nyawa kita. Jadi kalau kita diminta evakuasi, ya nurut aja dulu. Yakinlah bahwa pemerintah akan memikirkan masyarakatnya. Apalagi saya paham dengan pemerintah Kabupaten Oku Selatan tuh, ya di Sumatera Selatan khususnya, mulai dari gubernur, bupati, wali kota itu fokus sekali dengan kemanusiaan ini. Nah, ini sangat berterima kasih lah kami dari pihak Basarnas itu sudah didukung penuh untuk melaksanakan tugas pokok fungsi daripada Basarnas di Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih juga Basarnas sudah menjadi garda juga untuk menyelamatkan nyawa-nyawa manusia ini Pak. Mudah-mudahan selalu sehat selalu Bapak, Pak Heri dan juga tim ini tetap semangat ini Pak ya. Kita tidak tahu kondisi cuaca, mudah-mudahan selalu sehat lah Pak. Saya boleh titip nomor telepon ya? Oh boleh Pak, silakan Jadi Pak. buat masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, bisa menghubungi Basarnas di emergency call di 115. Jadi nomor darurat yang khusus berhadapan dengan Basarnas itu di 115. Khusus untuk di Provinsi Sumatera Selatan di nomor telepon 0711 417 602 atau 0711 418 372. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih pemirsa. Inilah akhir perbincangan kita di Sumsel Menyapa hari ini ya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah terkait perbincangan kita di hari ini. Saya Nadana Syaya pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.